Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kearifan lokal di Jawa. Yang pertama adalah tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam tahlil tidak lain hanyalah mengesahkan dan mengingat Allah serta taqarrub ilallah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun budaya tahlil mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tasawuf, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. Semua itu dimaksudkan doa, yaitu berdoa kepada Allah dan mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Budaya tahlil ini juga mempunyai makna ukhuwah, syiar pembelajaran dan ajakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan membiasakan diri membaca Al-Quran serta berdoa meminta ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara tahlil ini biasanya diselenggarakan kapanpun, malam, pagi, petang, dan di mana saja, baik di mushola, rumah ataupun di kantor, baik pada acara khusus tahlil maupun pada acara-acara tertentu sepanjang dalam koridor kebaikan. Yang kedua, pengajian. Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyuruh orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Orang yang menyampaikan materi-materi keagamaan di acara pengajian biasa disebut mubaligh, ustadz atau dai, yaitu orang yang menyeru, mengajak kepada orang lain ke jalan Allah. Ragam dan jenis pengajian sangat variatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain tempat, waktu, metode, peristiwa, serta pengunjung dan penyelenggara. Dari situ muncul macam-macam istilah pengajian seperti pengajian ahad, pon, matwage, ahad pagi, malam Jumat, pengajian umum, pengajian akbar, pengajian padang bulan, pengajian haji, pengajian pengantin, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, gandongan, sorogan, dan sebagainya. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan yang biasa disingkat PHBI ini adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nuzulul Quran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perayaan hari besar tersebut ditandai dengan kegiatan ibadah seperti ceramah agama, puasa, membaca salawat maupun sholat. Yang keempat, sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selain pada momen Maulid, upacara sekaten diselenggarakan pada bulan besar Dzulhijjah. Dalam perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kelima, gerbek Maulid. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulid pada malam tanggal 12 Rabiul Awal. Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dan ceramah agama. Yang keenam, takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Tidak jarang kegiatan dilakukan berkeliling kampung atau melintasi jalan raya sebagai syiar dakwah atau takbir keliling. Yang ketujuh, liburan. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Kearifan lokal tersebut masih berjalan dengan baik di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Selikuran berasal dari kata selikur yang berarti 21. Perayaan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang menurut ajaran Islam diyakini terjadi pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Yang kedelapan, magungan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih terpelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang. Yang kesembilan, suranan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro. Pada bulan tersebut, masyarakat biasa berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 adalah nyadran. Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain, nyadran diartikan sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang waktu duhur. Yang ke-11 adalah lebaran ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan bakda kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur, daun kelapa yang masih muda, dan dibentuk seperti belah ketupat. Demikianlah pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.